Puji nama Tuhan, baik Bapak Ibu, saudara-saudari ini kasih Tuhan. Kita memulai ibadah kita, namun terlebih dahulu saya akan bacakan Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 13. Dengan judul perikrop, doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan, kasihilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakan di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihilah aku dan tegaklah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian aku, bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sebentar kita akan mulai ibadah kita hari ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sebelum dimulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Berterima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kebetulan Tuhan bahwa kami bertemu Tuhan hari ini Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama Tuhan, untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya, agar nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Memandang wajah-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang
selalu kepadamu Bapa. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Ya amin Tuhan. Haleluya. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu. Amin Tuhan. Rasakan kasih-Mu. Amin Tuhan. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Semusim telah berlalu Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Ini iman kami Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Ya Tuhan. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami, di saat yang ku alami, tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Ya Tuhan, namun di atas segalanya, namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya kan jadi indah pada waktunya. Ya Tuhan, di saat yang tak ku alami Tuhan, haleluya,
saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini. Di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, dan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Iman kami Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, terima kasih, bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, bersyukur menyembahmu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktu. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu
Kami bersyukur atas kasih-Mu. Dalam kesempatan ibadah yang kedua di tempat ini, kami percaya Engkau yang ambil alih dari awal pertengahan sampai pada akhir dalam ibadah yang kedua ini. Kami datang memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau. Kami datang menyembah Engkau. Kami datang berdoa meminta kepada Engkau, dengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya kuasa-Mu bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam kesempatan ibadah kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Layakkan dan kuduskan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang percayakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi menjelang siang pada kesempatan ibadah yang kedua pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ibadah kita biar boleh kita merasakan berkat Tuhan turun atas kita. Amin. Kalau boleh saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara datang ke tempat ini, satu pastinya tujuan ibadah. Amin. Saudara datang beribadah, saudara memuji Dia, yaitu Yesus, berdoa. Adakah suatu permintaan saudara dalam doa saudara dalam ibadah ini? Ada yang saudara gumulkan, saudara doakan, permintaan saudara ada di tempat ini? Ada yang mau meminta? Enggak ada. Tuhan enggak ada yang mau meminta sesuatu. Percaya saudara, ibadah saudara Tuhan memberkati? Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saya datang ibadah di tempat ini, saya punya tujuan. Firman Tuhan katakan, mintalah. Jadi saya datang, saya meminta tidak salah. Amin. Saudara datang ke sini mau meminta sama Tuhan? Ada yang mau meminta sesuatu sama Tuhan? Ada yang mau meminta sesuatu sama Tuhan? Tidak ada. Kalau saya ada mau meminta sesuatu sama Tuhan, ya. Baik, kita buka dalam firman Tuhan Matius 21 ayat 22. Di dalam Injil Matius 21 ayat 22 firman Tuhan mengatakan, ya, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta, ya, baca sama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara mau Tuhan memberi sesuatu kepada saudara dan saya? Amin. Berarti saudara punya permintaan. Tadi diam aja. Mau meminta sesuatu sama Tuhan? Amin. Jangan malu-malu kalau minta-minta gitu loh. Tuhan katakan, mintalah kamu akan menerimanya. Itu tidak salah saudara meminta, datang beribadah ini. Oh Tuhan, saya minta sesuatu dalam doa saya. Firman Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh. Perhatikan ini, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Amin. Kamu akan menerimanya. Tuhan itu berikan permintaan doa saya. Syaratnya asal penuh percayamu. Ya. Percaya itu jangan setengah-setengah. Kalau doa saudara, permintaan saudara belum terpenuhi sama Tuhan, belum terkabulkan dari Tuhan permintaan saudara dan saya, pasti ada yang belum penuh. Percaya itu harus penuh. Amin. Ya. Temanya hari ini percaya, kepercayaan. Ya. Kalau kamu mempunyai kepercayaan, kamu akan menerimanya. Orang percaya itu banyak. Orang yang mengatakan percaya sama Tuhan, ya percaya. Ya.
percaya, beriman, iya beriman. Ada perbuatan enggak? Ya. Kalau kita percaya Tuhan mau, jangan setengah-setengah. Amin. Ingat, setan pun percaya sama Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak percaya, kalah sama setan. Kalah sama iblis. Iblis percaya mujizatnya Tuhan Yesus. Kalau kita tidak percaya mujizatnya Tuhan Yesus, kalah kita sama setan. Kalau sudah kalah sama setan, saudara bisa percaya penuh sama setan. Jadi saudara harus percaya benar-benar percaya. Kalau Yakobus 2:19 firman Tuhan mengatakan, Yakobus 2:19 firman Tuhan katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Amin. Hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Ingat, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Jadi setan itu percaya juga. Tetapi setan tidak mengikuti firman-Nya Tuhan. Tidak taat kepada firman-Nya Tuhan. Maka dia bagiannya siap masuk ke dalam penghukuman. Kalau orang yang tidak percaya penuh kepada Tuhan, cuma to'anya percaya saja. Mau kemana? Ke gereja? Ke gereja. Percaya penuhnya tidak, kurang percaya. Maka Tuhan katakan, kalau kamu meminta sesuatu apapun, kalau kamu percaya penuh, kamu akan menerimanya. Ini janji firman Tuhan. Amin. Setan tuh percaya. Ya. Orang yang tidak percaya segala sesuatu pertanda orang yang tidak punya kasih. Perhatikan ini. Orang yang tidak percaya, ya, orang yang tidak percaya penuh pun itu sulit. Tuhan mau memberikan berkat yang melimpah. Apalagi orang yang tidak percaya penuh. Apalagi orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya segala sesuatu, ya, pertanda tidak punya kasih. 1 Korintus 13:4 sampai 7 sini firman katakan, ya, kasih itu sabar. 1 Korintus 11 ayat 4 dan 7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak baik, tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu baru sampai sombong aja. Ayat berapa itu? 4 sampai 7, ya. Orang yang tidak segala sesuatu itu pertanda orang yang tidak punya kasih. Saudara percaya semua ini adalah ciptaan Tuhan? Amin. Yang ada di dunia ini, bahkan di sorga sekalipun, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Saudara-saudara dan saya dibentuk sama Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Jadi kita harus percaya segala sesuatu. Setan percaya sama Tuhan, dia pun percaya sama Tuhan Yesus. Artinya tetapi dia tidak mengikuti firman. Yang Tuhan inginkan percaya penuh adalah orang yang mengikuti firman-Nya. Amin. Yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus, itu orang yang percaya penuh. Saudara percaya sama setan? Percaya sama setan? Percaya dengan setan? Percaya segala sesuatu. Kita harus percaya sama setan. Wah, ngaco nih. Kita harus percaya sama setan. Kita percaya bahwa setan itu ada.
bahwa iblis itu ada, dia sedang berkeliling. Dia tepat dalam ibadah ini. Hati-hati saudara. Kita harus percaya bahwa setan itu ada, bahwa setan itu menggoda, bahwa setan itu mau membunuh, bahwa setan itu mau membinasakan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itu firman Tuhan kata, hati-hati, singa, iblis sedang berkeliling. Kita harus percaya sama setan. Tetapi jangan kita ikuti ada firman setan. Amin. Kita jangan hati itu. Kalau setan sama Yesus, mujizatnya itu ada. Iblis, setan tidak mengikuti firman Tuhan. Kalau saudara tidak mengikuti firman Tuhan, ingat, sama seperti iblis. Kita harus percaya segala sesuatu itu ada. Bahwa setan itu ada. Saudaraku, contoh tentang corona, pandemi corona ini, itu sudah melanda dunia. Banyak, tidak sedikit orang yang tidak percaya, corona itu bohong. Covid itu bohong, tidak ada. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Kita harus percaya bahwa Covid itu ada. Tapi bagaimana caranya supaya tidak menyerang kita? Di mana pemerintah Indonesia sudah tetapkan, sudah ada undang-undangnya. Kalau saudara tidak mengikuti aturan pemerintah yang sudah ditetapkan, saudara akan kena denda dan kena hukuman. Coba-coba saudara bermain tanpa masker di mana-mana. Saudara akan kena denda. Saudara mau bilang, bohong itu Covid tidak ada. Hati-hati. Corona bisa kena kepada siapapun. Oleh karena itu kita harus percaya apa yang sudah ditetapkan pemerintah kita. Kita harus taati, kita harus ikuti aturannya. Kalau ibadah seperti ini harus 1 meter. Jaga jarak. Harus pakai masker. Lah Om sendiri nggak pakai masker khotbah. Gimana nih Om? Kalian kan semua pada pakai masker. Amin. Kalau kalian nggak ada yang pakai masker, ya Om pakai masker. Karena kalian sudah dijaga. Sekarang kalian nggak berbicara. Ya, saya masih agak leluasa berbicara. Kalau pakai gini, harus pakai tedeng. Ya sama aja, kalau mau masuk ya masuk gitu loh. Intinya masker lah paling terpenting. Amin. Jaga jarak paling terpenting. Kita ikuti aturannya itu. Karena itu sudah ditetapkan. Seperti firman Tuhan itu sudah ditetapkan. Ikuti ajaran firman Tuhan. Engkau adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Maka segala doa permintaanmu akan aku berikan. Aku akan lindungi. Amin. Kalau kita mau sereknya enggak, bohong itu Covid. Tidak percaya. Saudara, firman Tuhan katakan, percaya segala sesuatu itu ada. Amin. Orang yang tidak percaya itu tidak punya kasih firman Tuhan. Orang itu adalah orang yang mementingkan diri sendiri. Orang yang sombong, orang yang congkak. Itu firman Tuhan yang kita baca tadi. Maka firman Tuhan katakan, segala sesuatu kita harus percaya. Percaya saja itu bukan sebatas hanya percaya. Percaya itu harus penuh, orang percaya penuh itu harus yang beriman. Iman percaya yang kuat. Orang yang percaya pun adalah orang yang percaya sudah menerima dengan iman. Di dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, perhatikan. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Firman Tuhan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya itu bukan hanya sebatas percaya. Kita harus benar apa yang kita doakan, kita
harus punya iman. Kita sudah menerimanya. Ini yang Tuhan greget sama orang-orang seperti ini. Orang yang Tuhan tuh mau memberkatinya. Saudaraku, ya. Di dalam Ibrani 11 firman Tuhan katakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya. Iman, yang kedua adalah iman. Yang pertama tadi percaya penuh. Orang percaya tidak cukup percaya saja. Orang percaya harus benar-benar imannya sudah menerima apa yang sudah firman Tuhan katakan. Ya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita doakan, yang kita minta. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang percaya penuh itu harus punya iman. Sudah memandang ke depannya, sudah menggambar. Ikuti jalannya firman Tuhan, maka doa dan permintaan kita Tuhan berikan. Amin. Tuhan akan berikan, artinya akan berikan, harus dikerjakan. Iman itu harus sempurna. Bukannya hanya percaya tok begitu atau iman tok begitu. Iman itu harus sempurna. Amin. Amin. Iman itu harus sempurna. Kita sempurnakan dengan suatu gambaran. Tuhan, saya percaya firman-Mu bahwa aku dipanggil dan dipilih untuk memperoleh berkat. Amin, saudara. Dan Tuhan akan tunjukkan kasih-Nya asalkan kita taat kepada perintah-Nya, yaitu firman Tuhan. Ya. Bukan saja iman saja kita harus punya. Ya. Iman tanpa perbuatan mati. Yang ketiga perbuatan. Jadi jangan hanya percaya, percaya, penuh nggak percayanya? Bagaimana sih percaya penuh? Harus benar-benar serahkan segala apapun masalahnya. Semua ini kita punya masalah masing-masing pribadi. Amin. Masing-masing punya masalah. Manusia tidak punya masalah, itu manusia bohong. Firman Tuhan kata pembohong besar. Masalah ini boleh ada, boleh datang untuk membuktikan biar nama Yesus dipermuliakan dengan masalah kita. Kenapa? Masalah kita mempermuliakan Tuhan. Disitulah ujian yang Tuhan berikan. Ketika kita bersungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan, saya punya masalah ini, saya tidak sanggup untuk menghadapinya. Saya percaya kepada Engkau Tuhan bahwa Engkau akan tolong saya. Dengan iman percaya penuh, memandang ke depan sesuatu yang baik. Saudaraku, di situ iman bekerja. Roh Tuhan bekerja. Ketika kita percaya penuh sama Tuhan, Dia akan berikan juga kepercayaan penuh. Dia akan bekerja lebih lagi sungguh kepada saudara, buat saudara. Saudara kasih Tuhan perbuatan. Yakobus 2:22 firman Tuhan katakan, kamu lihat ya, bahwa iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Yakobus 2:22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Orang beriman itu harus sempurna. Bagaimana supaya sempurna? Ya harus disertai perbuatan. Ingat kisah Bapak Abraham. Kenapa dia menjadi bapak segala bangsa? Dan sampai akhir masa tuanya diberkati, dan sampai saat ini, sampai sekarang ini keturunannya diberkati. Orang yang percaya beriman kepada Tuhan, itu percaya kepada Bapak Abraham, adalah berhak kita menerima janji dan berkat dari Tuhan. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, Abraham itu dia menjadi sahabat Allah yang sangat luar biasa. Abraham dipercaya karena perbuatannya. Ya. Ketika Abraham mempunyai satu anak, disitulah Abraham diuji sama Tuhan. Adakah iman benar-benar taat dan setia? Tidak ada yang sanggup. Tetapi ketika orang percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, apapun masalahnya, Tuhan katakan, engkau tidak akan jatuh tergeletak. Pikulan yang aku berikan, yang engkau pikul, tidak mungkin engkau sampai tidak bisa mengangkat beban yang berat. Tuhan tahu kekuatan dan kemampuan kita.
Tuhan tahu masing-masing pribadi kekuatan dan iman kita masing-masing. Suatu takaran kepercayaan kita masing-masing Tuhan tahu. Tidak bisa kita sama ratakan. Tetapi Tuhan inginkan orang yang berdoa meminta segala sesuatu percaya harus penuh sama Tuhan Yesus. Amin. Percaya harus penuh. Kedua, harus beriman. Iman itu sesuatu yang tidak nampak, tetapi segala sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi kita harus terima, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Saudara yang kasih Tuhan, Abraham dia diberkati sama Tuhan. Dia punya anak satu-satunya. Tuhan berfirman kepadanya. Tuhan tahu di mana Tuhan pilih Abraham. Abraham orang yang percaya. Ketika Abraham memilih dia, ketika Allah memilih Abraham, Abraham dipercaya sama Tuhan. Amin. Saudara dipilih sama Tuhan atau tidak? Saudara bersyukur, saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara diberi kepercayaan sama Tuhan yang sangat luar biasa sesungguhnya. Amin. Abraham dipilih sama Tuhan. Abraham diberikan kepercayaan. Ketika Abraham dapat firman-Nya, Abraham mentaat. Dia keluar dari tinggalkan hidup yang lama. Diiring Tuhan. Apa yang Tuhan pesankan? Abraham, kau akan mempunyai anak. Ketika punya anak satu-satunya yang dikasihi, harus dibunuh, harus dibakar. Kau persembahkan anakmu yang satu itu. Anakmu itu kau bawa ke gunung. Engkau persembahkan untuk aku. Bawa kayu dan bakar anakmu itu. Saudaraku, rasa sakit sangat luar biasa yang Abraham alami. Tetapi Allah sudah mengukur kekuatan Abraham. Allah sudah tahu, Allah percaya kepada Abraham. Ketika Abraham diuji, apa yang terjadi? Allah sediakan persembahan untuk Tuhan. Abraham tidak membunuh anaknya karena ada firman. Saudara dikasih, kita semua punya masalah. Sepertinya tidak kuat dan tidak sanggup masalah itu yang kita hadapi. Kalau saya ada masalah yang sangat luar biasa. Apa yang saya sekarang hadapi, masalah saya ini pernah saya alami masa-masa yang lalu yang saya lewati. Banyak masalah yang saya hadapi dan saya jalani. Itu terjadi, saudaraku. Tetapi ketika saya dibuat ada masalah seperti itu, ada punya rencana yang baik ke depannya. Kenapa saya bisa berbicara di tempat ini? Itu proses dari masalah-masalah yang saya harus hadapi. Di mana Tuhan percaya kepada saya, Tuhan percayakan dan izinkan itu masalah ada menimpa saya. Kalau kita beriman percaya penuh, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Amin. Kalau saudara punya masalah, ingat bahwa ada jalan keluar dari Tuhan. Itu orang yang percaya penuh. Maka dia akan menerima. Saya mau kesaksian. Waktu tahun ada kurang lebih masih punya anak masih kecil ya, bekerja di satu perusahaan. Orang ini baru melihat saya. Waktu saya kerja di suatu tempat, dia bertanya sama saya, boleh saya bertanya, Bapak? Ya, masalah mesin grinding itu harus putarnya harus ringan apa harus? Saya kata namanya grinding itu, gerinda itu harus lancar itu. Oh ya, saya percaya Bapak bisa bekerja. Kalau Bapak mau bekerja, datang ke perusahaan saya akan terima Bapak bekerja tempat saya. Setiap waktu saya uji betapa dia percaya sama saya. Saya datang ke perusahaan. Sudah tidak ada persyaratan apa, langsung kerja. Ketika saya bekerja,
Saya orang teknik, mekanik. Saya mengerjakan ini, dia lihat bisa. Sampai bongkar mesin mobil, sampai turun roda semua mesin mobil, bisa. Pegang listrik bisa. Ngelas, sebenarnya saya nggak bisa ngelas waktu saya bekerja. Tetapi dia bilang, saya percaya Bapak bisa kerjain ini. Kerjain ini ya, kerjain ini, kerjain ini. Ya. Itu pergumulan saya, Tuhan, saya nggak bisa ini. Ngelas listrik itu nggak bisa. Tapi saya lihat teman saya bekerja di itu, oh begini, saya lakukan, saya bekerjakan, bisa. Nah, pada suatu hari di tempat kerjaan itu saya melihat yang namanya, dulu kan bukan namanya CCTV, kamera. Nah, kamera ini kalau mau dilihat sama perusahaan itu, sama bos itu, itu tukang sapu harus pakai galah, geser. Karena itu karyawannya banyak sekali, ratusan, mungkin ya bisa ada 1000-an, perusahaan besar ya. Pabrik sepatu tahu sendiri kan, segala pekerjaan itu banyak. Saya lihat kok begitu ya, geser sana geser sini. Ketika sedang bertemu ngobrol, Pak itu apa ya? Itu kamera. Oh ya, Pak Abi sini. Saya percaya, ini pasti Pak Abi bisa kerjakan. Apa? Supaya bisa muter, gimana caranya? Pokoknya saya percaya Pak Abi bisa. Saya bingung, loh pakai apa? Supaya kamera ini begini loh, tek, bisa muter. Nah, saya uji lagi, kok dia percaya sama saya? Saya katakan, siap. Nah, ketika saya diberikan kepercayaan, saya sedang berpikir, Tuhan, ini betapa dia percaya sama saya. Ketika saya dikasih kepercayaan, saya tidak mau sia-siakan kepercayaan ini. Saya mau tunjukkan, saya mau pelajari, saya mau beriman, dan saya mau lakukan. Ketika saya pulang, saya melihat satu kipas angin yang sudah rusak, yang harusnya dibuang. Ya tinggal kerangkanya saja. Tetapi saya colokin kerangkanya memang masih hidup. Bisa berputar begini, kipas angin yang muter itu, saudara. Saya pikir, oh ini ya, bagaimana caranya? Besok paginya saya bawa ke perusahaan itu, saya buat di bengkel, saya bikin 1 hari, 2 hari, saya pasang di kamera. Saya tesnya tadi kabel, saya coba terus jalan. Terus sangat bersuka cita. Benar kan saya bilang, Bapak pasti bisa. Nah, saudara kasih Tuhan, dia begitu percaya penuh kepada saya. Bagaimana saudara percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah buktikan segala mujizatnya. Orang yang percaya kepada seseorang itu sudah melihat pekerjaannya. Amin. Amin. Kalau saya lihat Pak JK ini tukang urut, ya, saya lihat dia ngurut di mana-mana. Saya percaya penuh, JK punya sakit di belakang punggung saya ini, setengah mati sakitnya. Dia urut, sembuh. Karena apa? Saya percaya penuh dia bisa mengurut. Amin. Dan dia tidak setengah-setengah ngurus saya. Sampai pakai dengkul, pakai sikut begini, bokong saya. Sampai mau berantem sama dia, seperti dia mau berantem sama saya. Heran saya ngurut Pak Abi, yang lain gak bisa kuat, bisa ngejerit, tapi Pak Abi bisa tahan. Hayo sekuat. Saya percaya dia ngurut, bisa hilang. Bener, besoknya hilang sakit di punggung saya. Karena saya percaya penuh sama dia. Nah, bagaimana saudara percaya penuh sama Tuhan? Pasti ada mujizat, amin. Ketika Tuhan Yesus dipercayakan sama kita, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu bahwa engkau menolong saya. Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya itu dia tidak segan-segan, dia sungguh-sungguh bekerja mendatangkan kebaikan buat saudara saya. Dia akan lakukan apa yang kita minta. Dia akan lakukan apa masalah kita. Karena apa? Kita percaya penuh. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan pun akan percaya penuh kepada saudara. Dia akan lakukan yang saudara percayakan itu. Amin. Itu suatu gambaran ketika saya percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan ingatkan. Ingat. Kamu pernah punya masalah ini. Kamu pernah punya masalah itu. Apakah aku diam? Saya diingat. Ya, saya punya masalah besar yang saya hadapi. Yang saya sayangi. Yang saya sangat sayangi, saya kerjakan bertahun-tahun, saudaraku. Tetapi ketika saya diingatkan firman Tuhan, ingat Abraham. Betapa dia mengasihi anaknya ketika anaknya suruh korbankan. Seolah tidak bisa menerima Abraham. Tetapi ketika Abraham taat akan firman Tuhan. Apa yang terjadi?
Abraham benar-benar diberkati. Amin. Dia lakukan. Jadi saudara, kalau dipercaya sama Tuhan, lakukan dengan perbuatan. Ya. Jadi Tuhan juga melakukan perbuatan. Roh Kudus yang bekerja buat saudara dan saya. Jadi tentang kepercayaan ini saudaraku, jangan cuma hanya percaya toh. Bagaimana kalau saudara tidak percaya sama firman Tuhan hari ini? Hati-hati. Hari ini saudara datang beribadah mengenai tentang kepercayaan. Kalau saudara percaya kepada istrimu, percayalah penuh kepada istrimu. Amin. Kalau saudara percaya pada suami, percayalah penuh kepada suami. Percaya kepada anak atau percaya pada orang tua, semua harus penuh percaya. Maka berkat bekerja sama dengan orang percaya. Maka iman bekerja sama dengan perbuatan. Tidak, iman itu akan hidup. Karena saya lihat wajah-wajah bermasalah di tempat ini ada. Termasuk saya punya masalah. Tapi masalah itu semua akan berjalan seiring iman percaya saudara. Lalu percaya penuh saudara, hati-hati. Pertama, kita harus percaya penuh. Saudara datang beribadah, saudara meminta tidak salah. Amin. Tuhan, saya minta sesuatu kepada Engkau. Apa permintaanmu? Apa engkau percaya? Ya, saya percaya Tuhan. Katakan sama dia, saya percaya. Kalau segala sesuatu itu ada, saya percaya. Tapi saya percaya penuh bahwa Engkau adalah yang menciptakan segala sesuatu itu ada. Hari ini saya punya masalah seperti ini karena Engkau izinkan. Engkau percaya penuh? Ya, saya percaya penuh. Ada kau punya iman? Sebatas apa iman? Saya beriman, saya akan sudah menerima berkat dari Tuhan yang Tuhan sudah firmankan. Iman bukan sebatas iman. Sempurna. Iman sempurna itu dengan perbuatan. Amin. Harus setiap perbuatan. Itu iman yang hidup. Kalau saudara tidak percaya, tidak beriman, tidak ada perbuatan, saudaraku, hati-hati. Jangan kalah sama setan. Amin. Setan aja percaya sama Yesus dan mujizatnya. Dia sangat percaya. Tetapi dia tidak ikuti firman-Nya, maka tidak penuh imannya. Tetapi dia masih mengintai, menunggu pada waktunya. Ditunggu. Hati-hati saudara dan saya, ditunggu. Maka jangan meleng, jangan lengah. Iblis berkeliling. Dia mencari yang siap diterkam. Hati-hati. Covid di mana-mana itu ada. Kalau saudara tidak berjaga, tidak menjaga aturan pemerintah sudah tentukan. Hati-hati saudara. Jangan anggap sepele. Jangan sampai berkata, banyak saya lihat tuh, wah nggak ada, Covid itu bohong. Covid hanya bisnis. Begini begitu. Jangan. Kita harus percaya segala sesuatu itu ada. Amin. Amin. Tetapi apa yang Tuhan tetapkan, firman-firmannya. Dan apa yang pemerintah tetapkan, firman-firmannya. Undang-undangnya. Ikuti aturannya. Jangan coba-coba saudara jalan-jalan di pinggir jalan. Tidak pakai masker. Berapa di Tangerang? 50.000. Jakarta berapa? 150.000. Tempatnya ada 250.000. Saudara didenda. Kalau tidak, nyapu sekian kilometer. Mau gak begitu? Itu baru tampaknya saja bagaimana kalau Covid. Tuhan, ya orang tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak menjaga kesehatan. Dia gampang sekali mudah memasukinya. Apa itu bohong? Sudah banyak kematian. Kalau itu bohong, dunia tidak percaya kepada namanya Covid. Dunia percaya bahwa Covid itu ada. Bahwa segala sesuatu itu adalah ada. Amin. Saudara, firman Tuhan, 2 ayat lagi saya bacakan di sini. Saudara dan saya sudah dengar firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Tentang kepercayaan. Percaya bukan hanya sebatas percaya. Harus penuh. Amin. Percaya harus apa? Ikuti firman-Nya Tuhan. Bahwa segala sesuatu itu ada. Jangan sampai kita kalah sama setan. Kalau setan hanya percaya toh, ya, adanya Tuhan itu ada. Tetapi kita harus percaya penuh. Orang percaya penuh ikuti perintahnya Tuhan.
Jangan kita langgar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus beriman. Saudara beriman. Kalau saudara sudah beriman, apa yang saudara doakan, saudara gambarkan. Saya akan terima ini. Itu adalah suatu tanda lambang orang yang beriman. Iman bukan sebatas iman itu harus dengan apa saudara? Perbuatan. Lakukan itu, jangan diam. Terus, saya percaya ketika saudara lakukan itu, apa yang Tuhan percayakan, saudara ingat, saudara ada di tempat ini, saudara percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya dipercaya sama Tuhan Yesus Kristus untuk memperoleh berkat Tuhan. Ketika kita sudah dipercaya penuh sama Tuhan Yesus, kita harus juga percaya penuh kepada Dia. Setengah-setengah. Kita lakukan perbuatan kita, maka sama dengan Roh Kudus, saudara diberkati sama Tuhan. Saudara mengerti firman Tuhan. Saudara mengerti firman Tuhan. Saya percaya saudara diberkati. Apapun masalah kita, jangan khawatir dan jangan takut. Yohanes 16 ayat 31. Yohanes 16 31 firman Tuhan katakan, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Percayakah kamu sekarang? Percaya harus apa? Penuh. Karena Tuhan Yesus sudah percaya penuh kepada saudara. Saudara juga harus percaya penuh kepada Dia. Apa yang saudara minta? Kata firman, mintalah supaya namaku dipermuliakan. Kalau kita minta sesuatu itu pertanda sesuatu nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Permintaan kita pasti disertai dengan masalah. Amin. Amin. Pasti dengan masalah dulu baru ada permintaan. Tuhan tolong saya. Saya minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ketika Tuhan bekerja, itu iman mulai bekerja, maka kita harus bersaksi mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bahwa saya percaya sama Tuhan Yesus penuh itu, saya diberkati begini. Saya dulu punya masalah begini. Nah, apakah sudah stop masalah itu? Tapi pasti ada masalah lagi yang baru. Amin. Tetapi kita sudah dipersiapkan. Sekalipun besar apapun masalahnya, kita pasti kuat memikul. Karena Dia tahu beban pikulan kita masing-masing. Kalau saudara saya kasih beban pikulan saya sudah tidak kuat, makanya jatuh ke saya. Saudara punya masalah, mungkin saya tidak kuat memikulnya, karena jatuh kepada saudara. Hari ini saudara saya masih kuat, pertanda Tuhan masih melindungi saudara. Amin. Bagaimana masalah itu supaya nyata, supaya nama Tuhan dipermuliakan? Ya, dengan masalah kita harus minta dengan sungguh, percaya penuh, beriman, dan lakukan dengan perbuatan. Saya percaya ada suatu mujizat terjadi. Amin. Percaya kamu sekarang? Ini firman Tuhan, bukan yang saya ngomong. Dalam Yohanes 16:31, jawab Yesus kepada mereka. Ya, percaya kamu sekarang? Percaya. Nah, kalau saudara sudah percaya, pegang Ibrani ayat yang terakhir, Ibrani 10:35. Ibrani 10:35. Sebab itu, baca sama-sama ayat terakhir. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Kalau saudara Tuhan Yesus sudah bertanya kepada saudara, percaya kamu sekarang? Ya, saya percaya. Kalau sudah percaya, firman itu katakan, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Jadi besar berkat yang menantinya. Tetapi melalui masalah, maka ada permintaan. Ketika ada permintaan harus percaya dengan penuh. Ketika percaya penuh, saudara harus beriman. Lakukan sudah menerimanya. Dan iman itu jangan kosong. Buktikan dengan perbuatan seperti Abraham. Maka Abraham diberkati segala bangsa. Menjadi bapa segala bangsa. Ini firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, baik kita nyanyikan lagu Aku Percaya. Boleh saudara boleh bangkit berdiri. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup jawab semua seru doa.
ada yang seperti Engkau. Benar, tiada yang seperti Engkau. Engkau begitu sangat mengasihi. Engkau mengasihi kami terlebih dahulu ya Tuhan Yesus. Engkau percaya penuh terlebih dahulu kepada kami. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kita ulang dari bait pertama. Tiada yang seperti Engkau. Benar Tuhan. Begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua. Benar Tuhan. Kau sanggup menjawab setiap seruan dan doa kami, setiap permintaan kami. Engkau sangat mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sangat mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan menolongku. Haleluya, haleluya. Saudara renungkan firman Tuhan. Saudara renungkan firman Tuhan pada siang hari. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sudah dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau percaya kepada kami. Betapa percayamu penuh kepada kami sehingga Engkau pilih kami ya Tuhan. Engkau layak kami sembah. Engkau layak kami puji ya Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabbah singa dalam terima kasih, terima kasih. Haleluya ya Bapa. Haleluya ya Bapa, terpuji nama. Terima kasih. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dapat beribadah di tempat ini. Kami sudah dengar firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai memuji Engkau, memuliakan Engkau, berdoa.
memohon, meminta kepada Engkau ya Tuhan. Engkau tahu masalah kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami datang, kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Sesungguhnya Engkau yang percaya penuh kepada kami. Engkau sudah percaya penuh kepada kami, maka Engkau pilih kami menjadi anak. Kami berhak menerima berkat dari Engkau. Tetapi Tuhan mau apapun yang kamu doakan, kamu minta, supaya Tuhan memberikannya, maka berdoa dengan percaya penuh kepada Tuhan. Serahkan hidup. Dan dengan imanmu, engkau sudah menerima. Beriman apa yang sudah difirmankan. Dan dengan perbuatan, maka Tuhan akan memberikan suatu kepercayaan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Oh, sebentar kami akan kembali, kami percaya Engkau sudah sediakan berkat untuk kami. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Pada siang hari ini, Tuhan memberkati, kami sudah dengar firman-Mu. Biar semua hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan kami, itu Yesus Kristus, haleluya. Yang percayakan sama-sama, amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Oh ya, ini ya, ada yang berulang tahun hari ini. Isinya Pak Sahat, Penny ya, Penny. Ya, boleh maju ke depan nanti Om doakan, dan juga jemaat juga boleh mendoakan. Bapak Gembala tempat ini beserta Ibu dan istri saya juga ada acara di ada mau mempersiapkan pemberkatan, dan nanti ada pemberkatan di sini jam 2 ya. Jam 2 siang. Tentu memang agak terbatas, tetapi saudara yang sudah membuat list sudah bisa boleh datang ya. Intinya tentunya saudara harus juga doa untuk pemberkatan saudara kita jemaat tempat ini, yaitu Agus dengan pemberkatan pernikahan jam 2 siang. Kalau ada yang perlu dukungan doa, saudara boleh nanti juga pesankan, nanti kita biasa dukung dengan doa. Ya, apapun masalahnya Tuhan akan campur tangan. Baik, nanti ada malam 3 hari ya. Hari apa itu ya? Hari Rabu ya, di Kedaung Seberang. Di apa? Malam 7 hari ya. Di Pulau Nyamuk ya, kita ke pulau boleh saudaraku, di seberang sini ya. Itu aja pengumuman. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ada lagi tambahan? Sudah cukup saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin jalan ibadah pada siang hari ini. Sebentar kami akan ke tempat kami masing-masing. Sungguh kami percaya Engkau sudah sediakan berkat untuk kami semua pribadi lepas pribadi. Terlebih Engkau sudah ampuni segala kesalahan dan dosa
Ketika kami datang minta ampun kepada Engkau atas segala kesalahan-kesalahan kami, Engkau ampuni. Engkau adalah penuh kasih ya Tuhan. Dan ketika kami sadar dan bertobat, dan kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan, apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami, biarlah kami boleh seperti Engkau percaya kepada kami. Kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau akan memberkati kami. Dan dengan iman kami sudah terima berkat-berkat janji-Mu atas Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kami mau lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa yang Engkau sudah percayakan kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Umat Tuhan yang dikasih, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dengan iman percaya sungguh-sungguh. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan itu Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang Kudus mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu, Dia sudah pilihmu, Dia sudah pimpinmu. Oleh karena itu percayalah penuh kepada Dia, maka Roh Kudus bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu berdoalah. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ibadah minggu mendatang. Sampai ketemu ibadah minggu mendatang. Amin.